Ya aja, jangan berpendapat. Itu tadi pertanyaan saya. Anda Ya udah, sebutkan pertanyaannya itu adalah akhlak. Yang akhlak, kedua akhlak. menikah dan seterusnya, silakan. Itu dong bertanya, susah amat sih. Silakan Ustaz. Ya, ya silakan. Syubuhat wa abatil, ya, syubuhat wa abatil aula ta'addudi zaujatir rasul. Entah diartikan Pak. Syubhat dan kebatilan-kebatilan mengenai poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditulis oleh salah satu ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, kenapa Rasulullah berpoligami? Kalau kamu ada data ya, kalau kamu ada data bahwa Rasulullah berpoligami karena nafsu, tampilkan, tidak apa-apa. Biar kita buat perbandingan ya. Nah, Rasulullah itu berpoligami dengan seorang perawan cuma satu kali, yaitu siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain ya, yang lain itu semuanya thayyib, semuanya janda, bahkan tua. Nih ya, kalau memang berdasarkan nafsu. Apa tujuannya Rasulullah itu berpoligami? Innal hikmata min ta'addudi zaujatir rasul katsirah wa mutasya'ibah wa yumkinuna an naj'alaha fima yali. Jadi tujuan hikmah-hikmah Rasulullah berpoligami itu ada 4, bro. Yang pertama, al-hikmah at-ta'limiyah. Al-hikmah at-ta'limiyah. Hikmah tentang pengajaran. Kita bisa tahu bagaimana ketika poligami itu dipraktikkan oleh Rasulullah, maka bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil kepada istri-istrinya. Kenapa? Karena datangnya Islam ini bukan melegalkan poligami, bukan bro. Datangnya Islam ini justru membatasi poligami. Anda buka di dalam hadis-hadis Nabi bahwa betapa banyak sahabat Rasulullah yang dulunya memiliki istri banyak, setelah datangnya Islam dibatasi 4. Contohnya seperti siapa? Seperti sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi. Sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi awalnya beragama Yahudi. Beliau itu punya 10 istri. Ketika masuk Islam, apa kata Rasulullah? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu pilih 4, Ghailan. Ceraikan yang 6. Ya, jadi datangnya Islam itu justru membatasi, bukan melegalkan tanpa hitungan. Ada hikmah ta'limiyah, pengajaran bagaimana cara adil dalam beristri lebih dari 1. Yang kedua, al-hikmah at-tasyri'iyah. Hikmah tentang pensyariatan, bagaimana hukum-hukum dalam berkeluarga semuanya datang sebab adanya poligami Rasulullah. Yang ketiga, al-hikmah al-ijtimaiyah, sosiologi. Bagaimana kita memahami sosiologi antara suami dan istri dan menghadapi masyarakat, kita bisa tahu dengan adanya poligami Rasulullah. Yang ketiga adalah al-hikmah as-siyasiyah, yaitu hikmah tentang politik. Bagaimana cara berpolitik seorang perempuan, apakah perempuan boleh menjadi pemimpin dan lain sebagainya, kita tahu dengan cara melihat poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada data di dalam Islam satupun Mas Nathan bahwa Rasulullah menikah karena untuk nafsu, karena untuk syahwat. Makanya di sini disebutkan, falau kanal muradu minaz zawajil jari wara'a syahwa, andaikan Rasulullah menikah itu dengan syahwat, awisyar ma'al hawa, atau dengan hawa nafsunya, au mujarradul istimna' bin nisa, atau hanya ingin melakukan hubungan intim dengan wanita, maka la tazawwaja fi sinni syabab, maka sungguh Rasulullah akan menikah saat umurnya masih muda. La fi sinni syuyukh, bukan di saat umur tua. Wala tazawwajal abkar, dan lantas Rasulullah akan menikahi wanita-wanita yang masih perawan, asyabat, yang masih muda. La aro malal musannat, bukan malah dengan janda-janda tua. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada satupun data Rasulullah menikah karena syahwat. Tidak ada. Dan di dalam Bible pun, Mas Nathan, tidak ada satu ayat pun yang melarang poligami. Kalau aturan poligami ada. Seperti di Ulangan ya. Di Ulangan, Tuhan di dalam perjanjian lama itu mengatur ya, apabila kamu memiliki istri yang kamu cintai dan istri yang tidak kamu cintai, maka hendaklah kamu membagi hartamu secara adil, baik kepada anak dari istri yang dicintai atau anak dari istri yang tidak dicintai. Diatur oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Sehingga datangnya Islam bukan melegalkan tanpa batas, tapi justru membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Sekian, terima kasih.
Oke, mantap. Gimana Bang? Oke, mantap sekali ya, udah Oke. cukup clear. Iya. Ya, sebentar, Itu kan- sebentar. Itu tadi mengenai akhlak. Coba Bang apa itu tadi ya? Saya lupa namanya. Ustaz Wafi, Ustaz Ya. Wafi. Ya, coba Anda buka Quran surah 33 ayat 37. Itu gak usah dibuka lah, semua sudah tahu tentang Zainab. Apa yang bisa Anda jelaskan seorang nabi? Maaf cakap ya, saya ini berbicara akhlak ya, agak Tunggu, corok tunggu. sedikit Aku ya, iklan bentar ya. Ini tolong tap-tap layar ya teman-teman untuk jaga-jaga. Ya. Ya tolong tap-tap layarnya, di follow juga saya supaya bisa live Aman nanti. ya, Saya nggak belum sampai ditap-tap 1000 ya. Host aman ya. Aman-aman. Ya bantu-bantu ya. Oke. Ini terakhir jadi sponsor ya. Nah, kan Oke. kalau begini kan asing, nggak kayak abang tadi. Iya. Waduh, Iya. jawab Jangan tak. sampai Diam dulu. Dis lu nggak punya Bawaannya ilmu. rusuh. Dia beda. Bang Handi ini interrogator soalnya. Iya. Dia Iya, kayak macam penyidik, dia penyidik. dia kayak macam di kedai tua dia Tuhan Din. Enggak, dia Mas- penyidik. Kalau Enggak, Ustaz Wafi, mestinya begini, kalau Ustadz Najak menjawab, mestinya kau juga punya ilmu membantahnya sama dengan Iya, kami. saya- Lu menjawab, saya saya ajar bantah. jawabanmu gitu loh. Saya bantahnya slow, bukan seperti Anda Handi. Anda Ya, Anda nggak membantah kok, Anda ngomong aja. Biarkan Enggak, Bang. enggak. gitu mulu. Jadi memang Bangun beda aja. ya. Bang Handi ini dia Mulai penyidik. lagi. Ini pengayom. Kalau Ustaz Wafi dia pengayom soalnya. Ya silakan. Wa istaqulu lillazina Oh, ini- anmal lahu alaihi wa an amta alaihi alaihi. Bang Naja, saya mau tanggapi Bang Naja boleh? Boleh, monggo. Ya, Kalau bisa dikritik. Oke. Kalau bisa kritik, jangan langsung terima. Saya mau gitu. kritik. Saya mau Ya. kritik. Bahwasanya di Quran surat 33 ayat 37, ini maaf ya tentang Zainab, Anda semua sudah tahu ya. Bagaimana mungkin Zainab itu maaf ya, walau juga memang bekas istri anak angkat lah ya. Coba Anda logikakan, kita punya anak angkat, dia punya istri. Maaf cakap ya, saya sebagai nabi ini utusan Tuhan atau pendeta lah saya katakan, saya atau pastor memang nggak menikah ya, pendeta lah. Apakah tidak ada wanita lain, harus satu lubang berdua kami? Paham satu lubang berdua? Lubang bekas anak saya gitu. Saya ini langsung tuh poinnya saya masukin lagi gitu loh. Saya kayaknya udah secara akhlak ini nggak kena bagi saya, itu yang pertama ya. Dan kemudian di surah lain juga, kalau ini mungkin kalau Anda mau bacakan juga boleh. Karena ini mungkin belum pernah ada yang dengar di room ini atau beberapa orang. Mungkin yang lain juga sudah pada tahu. Quran surah 33 ayat ke-50. Itu ada banyak, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri. Itu ada mulai anak perempuan bapakmu, saudara perempuan, anak perempuan laki-laki, ada banyak deretan-deretan itu. Ini wahyu loh, yang wahyu dari Allah, seperti lampu hijau segede matahari soal pernikahan. Ini bicara Allah loh bro. Ini Nabi yang mulia soalnya bro. Nabi yang mulia, yang disanjung-sanjung, yang tiap hari terus Anda naikkan doa kepada dia gitu loh. Ini Nabi yang luar biasa saya rasa. Pertanyaannya, Pertanyaan saya, Anda jelaskan dulu. Anda boleh sanggah nggak kedua ayat ini tentang Zainab dengan jatah istri dia yang cukup banyak pada ayat yang ke-50 surat 33 ini? oke, stop dulu ya. Surat Al-Ahzab Jadi, izinkan ayat saya 37 dulu, menjawab. Ustaz. Biar Ustaz nanya dulu, Pak. Biar konsen dulu, Pak Bang Aristo. Jadi Al-Ahzab ayat 37, Pak Ustaz. Silakan. Nggak, mungkin Bang Aristo mau ngomong dikit aja. Oh iya, supaya- boleh. Supaya Iya. nggak ngantuk. Monggo, Bang Aristo. Ya, tapi teman-teman, sebelum saya menjawab semua pertanyaan yang cukup menarik untuk kita jawab, izinkan dan berikan saya waktu seluas-luasnya untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman Kristen. Ya. Nah, saya senang dengan cara Nathan dengan gayanya ini ya. Salam kenal teman-teman semua. Begini. Ya, Bang James, salam kenal. Tapi saya harap begini Bang James, jangan menjawab dengan framing Alkitab ya. Anda Islam, Anda terangkan secara Islam. Itu yang menarik. Anda tanya tentang saya nggak usah bawa-bawa Quran. Saya tadi tentang Kristen, saya bawa Alkitab. Yang herannya, maaf ya Bang James ya, teman-teman Islam menjelaskan imannya malah bawanya Alkitab gitu. Lucu itu bro. Itu yang paling sering Juma. Dia mau jelaskan Allah itu Esa, Allah itu Esa, dia bawa Alkitab gitu. Saya mohon dari Quran dong. Anda kan Islam bro, silakan. Ya, jadi ketika kita masuk dalam forum diskusi, maka kita bisa mengambil semua data
untuk memperkuat argumentasi kita. Begitu ya. Saya akan jelaskan dari awal dan dengarkan penjelasan saya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke? 1. Ketika Islam mengkritik tentang ketuhanan Yesus, korelasinya adalah Islam beriman kepada Nabi Yesus sebagai nabi yang termaktub dalam Al-Quran. Sebuah kewajiban yang harus diimani dan tidak bisa ditawar oleh setiap umat Islam adalah menjadikan seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, salah satunya adalah Yesus. Bung James, saya mungkin Sabar dulu, belum kasih menyimak waktu dong. Jangan dipotong pertanyaannya. bicara. Iya, jangan dipotong biar aja. Jangan dipotong dong. Saya akan menjelaskan dari awal. Enggak, topik yang Biasakan, tadi udah tahu. ya sabar dulu. Biasakan diskusi sebentar. elok dan menghargai pendapat orang lain. Ya, saya menghargai Bung James, hormat, salam hormat. Bung James, pertanyaannya seperti ini ya. Ya, Bung nanti James, saya akan tolong jawab gini. semua pertanyaan Anda. Saya sudah Udah tahu pahami. pertanyaannya. Ya, jadi jangan Tadi pertama akhlaknya Nabi Muhammad, yang saya kedua akan yang jawab. ya, Izinkan saya berbicara, jangan dipotong. Kan sudah saya sampaikan tadi. Anda berbicara tadi, saya tidak potong. silakan. Ya, oke. Jadi, ketika Islam mengkritik tentang keimanan Kristen, menjadikan sosok Yesus Kristus sebagai Tuhan, korelasinya jelas karena Islam beriman kepada Yesus. Dan Kristen, salah satu kewajiban yang harus kita kritik, yang harus kita bombardir terus-menerus karena menjadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Ketika umat Kristen mempertanyakan hadis Al-Quran dan kenabian Rasulullah, tidak ada korelasinya dan tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena Kristen tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Artinya dari fakta ini, ketika pertanyaan Kristen tentang sosok Nabi Muhammad, mukjizat dan lain sebagainya Al-Quran, apapun penjelasan umat Islam, itu tidak akan pernah diterima oleh teman-teman Kristen karena teman-teman Kristen tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kita sudah saksikan tadi bagaimana Ustadz Naja menjelaskan begitu gamblang dari perspektif Islam bagaimana mujizat-mujizat Nabi Muhammad yang dalam pandangan Al-Quran. Oke, berbicara tentang Nabi Muhammad. Anda tadi sempat berbicara perbandingkan Nabi Muhammad dengan sosok Paulus. Ini sesuatu yang menarik, sekaligus Anda bunuh diri di sini. Kenapa? Pertama, saya mengutip perkataan Pendeta Mel Atok, dan itu sudah sangat terpublikasikan di berbagai media sosial. Apa pernyataan Pendeta Mel Atok? Di mana ada mayoritas Kristen, di sanalah terjadi sebuah kejahatan atau kerusakan moral. Artinya apa? Karena di mana ada mayoritas Kristen, di sana terjadi kerusakan moral. Kenapa? Karena Kristen tidak mampu memberikan unsur-unsur keselamatan dan unsur-unsur kebenaran yang ada di dalam kitab sucinya. Kemudian membandingkan Paulus dengan Nabi Muhammad. Halo, brother. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa terbantahkan dalam buku sejarah. Satu-satunya manusia yang hadir di muka bumi ini yang sanggup meluluh lantahkan Imperium Romawi, kejahatan dan keangkuhan Laskar Kristus. Satu-satunya dalam sejarah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang panglima yang hadir dalam dunia ini. Termaktub di dalam buku, ditulis oleh seorang pahlawan besar, Napoleon Bonaparte. Apa katanya? Nabi Muhammad datang menyelamatkan bumi yang hampir punah. Ya. Nah, Paulus, sebentar dulu, izinkan saya bicara, selesaikan agar apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh pemirsa. Kan begitu. Saya terima kalian mengkritik nabi saya, nggak masalah. Ya. Kemudian Paulus, ya, atau syaratnya begini aja. Orang-orang Kristen yang bukan beragama Islam
Bahkan mereka menulis tentang bagaimana kehebatan Nabi Muhammad seorang manusia. Kalau kita pernah membaca dan kita pernah mendengar bagaimana Michael Hart, beliau notabene bukan Muslim, menulis 100 orang manusia yang paling sukses di bumi ini, nomor 1, number one-nya adalah Muhammad. Yesus yang katanya Tuhan dituhankan oleh Kristen, itu berada pada urutan nomor 3. Artinya, Nabi Muhammad dengan Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen 1000 kali lebih hebat Nabi Muhammad yang bukan Tuhan daripada Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen. Paulus, berikan saya bukti 1 buku saja jika ada para ilmuwan yang menulis kehebatan Paulus. 1 saja. Kita tidak akan bisa menemukan buku itu. Bahkan kita bisa menemukan kehebatan Paulus. Satu-satunya buku yang menulis tentang Paulus itu hanya ada di dalam Bible yang diimani oleh umat Kristen sebagai kitab sucinya, itu pun menceritakan keburukan dan kejahatan Paulus. Dan itu diimani oleh umat Kristen. Jadi jangan coba membandingkan Paulus dengan Nabi Muhammad. Jangankan Paulus, bandingkan Muhammad dengan Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen, bak langit dan bumi. Nah, syarat menjadi seorang Kristen yang kafah, maka dia harus menolak Nabi Muhammad itu sebagai nabi, dan dia harus menolak kitab suci Al-Quran itu sebagai kitab sucinya. Tetapi kalau Islam, itu wajib mengkritik keimanan Kristen, dan kita semua yang ada di sini beragama Islam, wajib hukumnya untuk membombardir Kristen, karena mereka menjadikan anak manusia, nabi kami sebagai Tuhan. Ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian adalah bahwa jangan coba membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus karena bak langit sama tanah. Ya, itu loh. Apalagi Paulus. Nah, artinya apapun mukjizat Nabi Muhammad yang akan kita sampaikan di sini, maka syarat wajib yang harus diimani oleh umat Kristen adalah menolak semua apapun kebaikan tentang Nabi Muhammad ataupun mukjizat. Itu. Jadi, berbusa mulut kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu tidak ada artinya. Karena apa? Kristen hadir dalam forum diskusi ini bukan ingin mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Kenapa mereka mengkritik Nabi Muhammad dan Al-Quran? Karena kemampuan mereka tidak mampu lagi membantah, menyanggah, menyampaikan kebenaran, ketidakbenaran yang mereka imani. Dan Islam mampu menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa apa yang menjadi pondasi keimanan Kristen itu merupakan keimanan yang tersesat dan salah jalan. Terima kasih, sekian. Oke, luar biasa sekali. Seperti biasa, Bang Aristo. Ya, mungkin Ustaz Wafi, masalah nikah dengan mantan istri anak angkat. Ya, silakan. Ustaz Wafi. Halo. Oke. Ntar. Ini di rumah mati lampu ini soalnya. Iya, Ya, silakan Ustaz Wafi. ini kalau sebentar lagi saya turun berarti baterai habis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi mantan istri dari anak angkat. Nah, ini harus melalui 2 proses, teman-teman ya, yang harus dipahami. Yang pertama, bahwa ayat ini menunjukkan bolehnya menikahi mantan dari istri anak angkat. Itu hukumnya boleh di dalam Islam. Yang kedua, bahwa anak angkat ini sudah tidak disahkan. Ingat ya, anak angkat ini tidak ada hubungan darah dengan kita. Anak angkat ini tidak ada hubungan nasab dengan kita. Anak angkat juga tidak mendapatkan warisan ketika seorang ayah itu meninggal dunia. Hukum asalnya tidak dapat. Ya, kalau di Indonesia nanti dapat maksimal 1/3 ya, kalau di hukum waris itu. Nah, ayatnya mana? Di Al-Ahzab ayat ke-37-nya. Di sana kan dikatakan, awalnya kan Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah untuk menikahi Zainab binti Jahash ya. Ketika Nabi Muhammad ini tidak tega kepada Zaid ya,
kasihan kepada Zaid agar Zaid menyelesaikan dulu urusannya dengan istrinya, maka Allah menurunkan surah Al-Ahzab ayat 37. Apa bunyi ayatnya? Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak wattaqillah. Jadi ketika dan ingatlah kata Allah, ketika kamu Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Apa perkataan Nabi Muhammad saat itu kepada Zaid? Kan Nabi Muhammad masih menyimpan. Awalnya kan masih menyimpan bahwa ada perintah Allah untuk menikahi istri Zaid. Lalu Rasulullah mengatakan, pertahankanlah istri kamu dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Nabi Muhammad sekali-kali tidak pernah memerintahkan untuk cerai. Tidak pernah. Makanya Nabi Muhammad tetap berkata kepada Zaid, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Nah, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, perintah untuk menikahi Zainab binti Jahash ini dari aku, kata Allah. Kenapa kamu masih menyimpannya dan kamu takut kepada manusia? Wallahu ahaqqu an takhsyah. Allah itu lebih berhak untuk kamu takuti daripada manusia, wahai Muhammad. Falamma qada Zaidum minha watara. Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, maka zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Maka Allah langsung menikahkan Nabi Muhammad dengan istri Zaid, mantan istri Zaid. Siapa? Zainab binti Jahash. Tujuannya apa? Likaila yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim. Agar umat Islam mengetahui bahwa menikahi mantan istri dari anak angkat itu memang diperbolehkan. Idza qadaw minhunna watara, ketika sudah selesai urusannya, sudah dicerai, sudah masa iddah semuanya ya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya begini nanti. Lebih penting mana menjalankan perintah Tuhan atau takut kepada manusia? Ya jelas saya yakin semua agama akan mengatakan lebih baik perintah Tuhan. Gitu yang pertama. Dan ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada kaitan nasab, tidak ada kaitan darah, dan tidak ada kaitan apapun antara ayah angkat dengan anak angkat. Tidak ada. Sehingga secara hukum fikih halal seorang ayah menikahi istri anak angkatnya ketika sudah sah diceraikan. Sedangkan ada tuduhan dari orang-orang Kristen oknum ya, saya katakan oknum. Nah, bahwa gimana akhlak Muhammad ini menikahi istri anak angkatnya. Yang pertama, ini langsung perintah dari Allah. Makanya di ayat ke-37-nya jelas Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, ini perintah dari aku. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab binti Jahash, sehingga sah ketika sudah cerai secara sah, maka berhak lelaki lain untuk menikahi, apalagi tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab. Sekian, terima kasih. Oke. Oke, luar Terima biasa. kasih. Assalamualaikum buat Ustadz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Suara saya Bang Zuma. kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Adikku, gimana? Suara saya kedengaran Saya nggak? dulu lah, saya Jelas, tanggapi jelas, dulu Bang, atau jelas. gimana? Oke, baik. Ya, Bang Nathan dulu. Nggak, aku cuma sambut Atau Bang gini, Zuma. Soalnya akhirnya ada mungkin internet boleh juga. juga boleh juga Bang Juma menjawab pertanyaan itu, atau tapi nanti jadi dia belum tahu kayaknya topiknya, nanti aja kemungkinan. Tapi boleh Ya, saya silakan. tanggapi dulu Bang biar Nathan. jangan kelupaan yang lain ya. Izin Saya mau setengah tanggapi, detik, bro. setengah detik bahwa Saya data tanggapi yang dulu, tadi bro, ini, please. setengah detik doang. Data yang tadi Iya. ini membuat salah satu pendeta terkenal itu di Surabaya mendekam di penjara. Ini yang dia pelintir nih. Terima kasih. Bro Aristo, saya mau tanggapi. Dikatakan tadi tidak akan mungkin orang terima Muhammad sebagai nabi dan Allah seperti itu. Tentunya itu benar yang Anda katakan. Namanya juga dialog. Anda juga di sini bukan untuk ranah untuk menerima Yesus sebagai hakikat ilahi, tidak akan mungkin. Karena memang kita masing-masing di sini
memegang keimanan kita masing-masing. Nah, pertanyaannya kemungkinan setelah Anda mendengar Kristiani berbicara tentang keimanannya, memang berbicara keimanan itu sulit dijelaskan. Semua yang dari tadi data-data itu juga ujung-ujungnya keimanan ya, biar Anda pahami yang di Slembes ya. Yang di bawah itu tadi keimanan ujung-ujungnya. Kalau mau dibuktikan, buktikan. Gimana mau buktikan? Saya tadi pertanyaannya, mujizat apa keeksisan Allah kepada Muhammad sampai sekarang tidak ada yang bisa jawab. Keimanannya Mas Nathan, tapi keimanan kita datanya ada pas gitu loh Enggak, maksudnya. gini. Keimanan contoh. Keimanan Anda kan hanya menjelaskan Muhammad itu baik, gini gitu. Ya kalau menurut Anda itu baik, menurut saya belum tentu baik gitu. Itulah artinya keimanan. Paham? Menurut saya Yesus itu Tuhan karena menampakkan diri kepada para rasul dan dia berkata kalau kita berdoa dia hadir. Itu menurut saya. Kalau Anda tolak contoh, mana mungkin Tuhan bisa menampakkan diri? Itu kan Anda menyangga iman saya gitu loh. Jadi tolong kita harus seimbangkan antara keimanan dengan data tersebut. Jadi jangan dipaksakan dengan logika gitu loh. Harus logika gitu. Itu ya. Kemudian itu yang saya tanggapi tadi Aristo ya. Nah, kemudian tentang yang menyampaikan dari data Quran tadi ya. Tentang Zainab. Saya tadi kan bertanya, Zainab ini berbicara akhlak lah. Akhlak Nabi itu tentunya lebih mulia daripada manusia biasa. Sama seperti Musa kan. Musa atau seperti Saulus, saya katakan Paulus juga akhlaknya. Anda boleh baca suratnya sampai akhir. Dia tidak gila wanita atau digila perempuan. Bukan tidak ada kesempatan. Saat kapan aja kalau wanita mau dibuat wahyu bisa-bisa aja. Nah, saya kan hanya meminta tadi. Tapi Anda sudah jelaskan. Saya hargai penjelasan Anda karena itu iman Anda juga. Saya tidak memaksakan kalau Muhammad itu harus kebaikannya seperti Paulus atau kebaikannya seperti Musa. Nggak saya paksakan. Karena itu iman Anda. Tapi kalau Anda baca iman Musa seperti apa sifatnya, akhlaknya seperti apa, tentang perempuan seperti apa, tentu akan berbeda. Nah, jadi tadi tentang Zainab ya. Kalau Allah itu memberikan kesempatan kepada mantu gitu ya. Coba saya bayangkan di posisi saya punya istri, saya punya anak, dan anak saya punya anak lagi. Anaknya itu kan cucu saya kalau secara adat gitu ya. Dia manggil kakek ke saya. Anak mantu saya tadi manggil kakek gitu ya. Nah kalau saya kawini berarti dia kan secara adat budaya pun sepertinya nggak pas sih. Belum lagi saya katakan tadi ya maaf ya di keranjang dia sudah bekas anak saya masuki lagi gitu secara akhlak itu. Ini menurut saya ya. Ini kembali menurut saya. Menurut kalian memang kalau iman itu juga Anda terima sebagai nabi ya silahkan monggo rapopo silakan gitu loh ya, paham ya. Ini menurut saya saja ya. Mas Nathan, yang di garis bawahi tadi ya jawaban saya ya. Ingat, di sini Allah sedang menjelaskan bahwa anak angkat itu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan kekerabatan orang lain. Dan di sini juga Allah sudah melarang untuk mengambil anak angkat. Kan begitu? Sehingga ketika orang, anggaplah istrinya orang yang sama sekali gak ada hubungannya sama saya, gak ada kekerabatan, maka ketika dia sudah selesai menceraikannya, ingat ya, Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh menceraikan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, amsik alaika zaujak. Pertahankan istri kamu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Itu ayatnya surah Al-Ahzab ayat 37. Dan perintah dari Allah ada. Sehingga di sini tidak bisa kita framing berarti Nabi Muhammad akhlaknya jelek, ini kan mantunya. Tidak ada. Karena Allah sedang menjelaskan, anak angkat itu gak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat. Itu orang lain gitu loh. Itu yang harus Anda garis bawahi. Lanjut. Iya, saya paham. Karena dia kan memang orang lain sih, tapi kan bekas anak angkat dia gitu. Namanya kita satu keluarga seperti itu. Dan secara budaya kan agak-agak janggal gitu. Ini menurut saya saja. Tapi kalau menurut Anda itu juga Anda terima sebagai nabi ya silahkan. Kan gitu saya bilang. Saya nggak bilang apa. Sama halnya ketika kami menerima Yesus itu dia adalah hakikat ilahi yang menjadi daging, nggak boleh Anda tolak dong. Itu maksudnya kita saling menghargai di situ letaknya dalam harus ditolak bagaimana sih? Masa kita harus terima? Nggak bisa dong. Ya ini juga Harus saya kita tolak. tolak. Itu kalau saya tolak itu Muhammad itu nabi yang mulia menurut Ya saya. terserah itu urusanmu gitu loh. Di mana Nah, letak sekarang mulianya gini dia deh, kita nabi? bandingkan. Kalau Allah itu, Kita kan berdiskusi. bentar, sedikit gantian. Kalau Allah itu membolehkan Nabi Muhammad menikahi Zainab, mantan dari anak angkatnya, ya itu menurut Anda itu tabu. Bagaimana dengan kelakuan Tuhan Anda yang mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks? Coba mana yang lebih tabu ini? Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan yang datang dari kaum keluargamu sendiri.
aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini Tuhan apa kalau begini? Ya, Sugi, Apa ini nggak tabu? Bentar, Ini Nabi yang- Muhammad menikahi Zainab sebagai wanita single. Tuhanmu mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain prop-prop di tempat umum. Kenapa Anda nggak protes itu? Saya akan jawab ayat itu Silakan. dan Anda nggak berhak menafsirnya. Saya nggak ada tidak tafsir tadi itu. bro. Siapa Saya yang tentang nafsir? Zainab saya tidak tafsir. Tadi Anda bilang Apakah Tuhan saya menurut menafsir? istri. Tadi Anda menafsir. Kok menafsir? Orang ayatnya bunyinya menurut- seperti itu. Beginilah firman Bagaimana? Tuhan. Satu Bahwasanya pilihannya. malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum Ya. keluargamu sendiri. Aku akan Ya. mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur. Kalau terjemahan lama akan bersetubuh Ya, dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. oke. Apanya, tafsir? Menurut Anda ayat ini bagaimana menurut Anda? Menurut Anda? Oke, menurut saya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Karena kalau itu Anda tadi, lihat Anda nanti di nafsir. dalam 2 Samuel nafsir. 16 ayat 22, ya Absalom menjinai istri ayahnya di atas sotoh di depan seluruh mata orang Israel. Cek kalau nggak percaya. Dan Anda jadi nafsir, tafsir itu ayat pakai nafsir. ayat. Anda menafsir, itu salah tafsir Anda. Tafsir ayat pakai ayat. Makanya tadi gini bro, makanya saya Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Coba tengok. Iya. Oke, dengar, oke, oke. Udah dengar. cukup. Ya mungkin dari Bang Zuma dulu. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Tunggu dulu, selesai dulu. Nanti itu ayat itu jadi basalan itu dibawa-bawa ke rumah mana itu ayat tadi. Ayat berapa? Baca aja belum udah ngatain saya salah tafsir. Gimana sih? Saya luar kepala semua itu Oh, menjawab. coba open cam luar kepala yuk. Luar kepala mana dengan saya yuk, open cam yuk. Saya tanpa buka Bible nih. Ayo, Ayat berapa tanpa itu buka tadi? Bible yuk. Ayat berapa tadi? Nih, Katanya luar kepala tadi itu. katanya luar kepala yuk. Kita apal-apalan yuk. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur di depan matamu. Ya, di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Coba open cam kalau kamu luar kepala yuk. Seperti saya gini. Berani? Saya bukan Kita- itu Anda memang Katanya luar kepala, jabrus doang. Ya. Ayat berapa tadi? Coba ayat berapa tadi? 2 Samuel 12 ayat 11-12. 2 Samuel 12 ayat 11-12. Anda kan suka bawa ayat ini untuk perang. Perang debat maksudnya. Ayat ini bro berbicara Tuhan bukan memberikan lampu hijau bro. Sama seperti yang pesan kepada Muhammad di Al-Azab tadi. Bukan bro. Ini bukan lampu hijau. Justru ini hukuman bro. Hukuman. Anda tahu hukuman? Nah Teguran. iya, saya percaya itu hukuman Dengar, kepada bro. Daud karena Daud sudah ngambil istrinya Uria. Anda baca dari Sekarang pasal 11. Tetapi maksud saya hukumannya begini. ini dengan cara mengambil istri Daud dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Dengar bro, namanya hukuman itu beda dengan lampu hijau yang diberikan kepada Nabi Anda yang Anda anggap Nabi paling mulia, paling di makanya Tapi didoakan setiap hukumannya hari. kok hukumannya mengadakan adegan seks di tempat umum. Yang saya tanyakan apakah ini tidak tabu? Apa bedanya Tuhan dengan germo kalau begitu? Hukuman itu justru menyakitkan bro. Artinya gini, karena kamu mengambil istri orang, suatu saat nanti istrimu juga diambil orang seperti itu. Konsepnya beda. Jadi boleh. Jadi kan Jadi boleh menghukum dengan cara tindakan yang asusila seperti itu. ya Boleh. Tuhan. Misalnya ada orang berzina gitu kan, ketangkap lalu diirik ke keliling kampung untuk melakukan seks di tempat umum gitu, boleh gitu. Itu hukuman. Karena sudah itu hukuman Tuhan terserah Tuhan. Progresifnya Tuhan bro. Begini Anda kelakuan marah, Tuhan. Masa Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Ada-ada aja kau ini. Ya kenapa nggak diperkosa di tempat umum? Waduh, apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno kalau begitu? Sama-sama mengadakan adegan seks di tempat umum, apa bedanya? Anda terlalu cinta Islam bro, makanya Anda seperti itu kritisnya luar biasa. Oh, otak saya ini masih normal, bos.
Di mana ada Diam dulu, tunggu. Ya, mohon maaf Ustaz Sugi, biar jangan debat kusir lagi. Ya, di sini sudah ada opung kita, Opung Lamsen Naibaho. Shalom, Opung. Nggak ada pula Shalom, Bang Haji. shalom, shalom. Shalom. Kalau udah ada Lamsen Naibaho, saya turun aja. Atau saya dengan Bang. Juma dulu mungkin sebentar. Ya, Bang Nathan sama Bang Juma dulu. Pak Lamsen tunggu bentar ya. Soalnya kalau sama Pak Lamsen nanti udah ajaib dan tidak masuk di akal, bingung kita. Karena Ya, silakan, Bang saya Juma. kalau dialog itu harus terarah. Saya nggak mau dialog bubar-bubar gitu, nggak suka Ya, saya. setuju. Saya Itulah kenapa saya bilang yang lain aja. Lamsen tunggu dulu, saya Jadi cuma itu. nyambut dia. Oke. Ya, silakan Bang Jadi, Juma dulu. mungkin Bang Juma bisa ngejelasin kepada teman-teman di sini ya. Jadi saya harap Bang Juma juga bawa datanya menjawab pertanyaan saya tadi. Saya komparasi antara Nabi bangsa Israel Musa. Secara pertama, bukti Musa sebagai nabi itu mengadakan mukjizat, dan orang Israel baru percaya setiap perkataan yang keluar dari Musa, baik dari hatinya, yang keluar dari dalam hatinya, baik yang suara yang dia dengar, baik perkataan dia, itu harus disertai tanda-tanda mukjizat, baru bangsa Israel percaya. Itu syarat menjadi nabi, makanya Musa diterima. Dan itu Anda harus buktikan itu terjadi kepada Muhammad, selayak itukah dia menjadi nabi. Itu yang pertama mengenai mukjizat. Yang kedua mengenai akhlak. Mengenai akhlak tadi ada saya bawa 2 ayat tadi dari Quran ya. Saya bawa dari ayat Quran tadi. Mungkin kalau Bang Juma sudah dengar ya, mudah-mudahan puji Tuhan. Silakan Anda bantah. Oke, Dari ayat tadi Al-Ahzab tadi ya. Bagaimana pertama tentang Zainab dan tentang jatah istri dia yang cukup banyak ya. Udah. Itu Anda bantah, itu Anda jelaskan kenapa seperti itu Udah, seorang nabi itu. Sudah. Oke, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, teman-teman sekalian. Jadi gini, Anda mencoba membandingkan antara Nabi Musa alaihissalam dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait mukjizat. Yang pertama Tapi yang Bang Juma sebentar, Bang Juma sebelum dijawab, saya minta tolong Anda kalau menjelaskan kenabian Muhammad dan kehebatan Allah SWT kepada dia, Anda harus jelaskan dari Quran atau hadis, jangan dari Alkitab ya. Nggak usah Biar lebih nangis. mantap dia. Santai aja. Ya, bukan Jadi nangis, gini. siapa yang nangis juga. Udah, diam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu tidak diceritakan secara terperinci. Dari lahir, remaja, dewasa, sampai beliau meninggal. Kecuali ulangan 34 yang kemudian ada oknum menulis yang bukan Nabi Musa tentang kematiannya. Itu poin pertama yang Anda harus tahu. Jadi tidak semua rangkaian dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan. Bagaimana dia dengan istrinya, dengan anaknya. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, apapun itu diceritakan. Nah, kemudian ketika berbicara terkait dengan mukjizat, Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat. Tapi apakah kemudian umatnya beriman? Tidak. Apakah kemudian umatnya menjaga risalah kenabiannya? Tidak. Apakah kemudian umatnya itu beriman kepadanya? Tidak. Hanya oleh karena umatnya adalah bangsa tegar tengkuk yang diperlihatkan oleh Tuhan mujizat-mujizat kepada mereka, tapi mereka tidak meyakini dan mereka tidak beriman kepada Nabi Musa layaknya yang diinginkan oleh Tuhan berlaku kepada Nabi Musa dan kaumnya. Itu yang pertama. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri dia tanpa ada bantuan Nabi lain. Sama seperti Musa dibantu saudaranya sendiri Nabi Harun. Tapi mereka